اللهم صل وسلم وبارك عليه. Mari. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin. Anta iksirun wa ghalli. Anta misbahu suduri. Mari. Sallallahu Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wassalaman li Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Hadratil kiram, bapak-bapak jamaah pengajian Masjid Al-Amin, mata'anallahu fi tuli hayatih, insyaallah langkah kakinya mudah-mudahan Allah angkatkan derajat, langkah kaki kirinya mudah-mudahan Allah gugurkan dosa-dosa kita. Setelah kita melaksanakan sholat berjamaah subuh, itu semata-mata dari sekian banyak yang ada di muka bumi ini, mudah-mudahan ketika kita diberikan kekuatan bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, yakin itu atas kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bertambah cintanya Allah mudah-mudahan jatuh kepada kita ketika kita melanjutkan sampai menjelang isyraq nanti, yaitu yang dinamakan thalabul ilmi. Mudah-mudahan setelah pengajian ini Allah mudahkan urusan kita, Allah gugurkan dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka di sini insyaallah ada beberapa yang dibacakan, kita sama-sama mendengarkan nasihat-nasihat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sanadnya Imam Hakim, yang rawinya Imam Hakim, yang sanadnya Abi Hurairah. Pertama, ifu anin nisa'in nasi. Terjemahin jangan nih. Terjemahin ya. Ifu, maafkanlah, satu tafsirannya. Ifu, kalian harus banyak mengalah. Ifu, jangan engkau lawan. Siapa? An-nisa'in nasi, daripada wanita, para wanita golongan manusia. Manusia ini bukan jin ya. Wanitanya daripada golongan manusia. Kalau wanita daripada golongan jin ya jangan dimaafkan. Bacain ayat kursi biar kabur, beda lagi itu mah. Maksudnya di sini lebih para ahli muhaddisin, maafkanlah ketika istri kita banyak membuat kesalahan dalam tanda kutip selama di dalam jalur syariat, selama tidak melenceng daripada syariat. Maafkan. Contoh, ngambil uang lagi ngodok. Uang kemana ya? Di sini 500.000, di sini 500.000. Sebulan baru ngasih tahu. Ayah maaf, yang sebulan yang lalu di kantong hilang, aku yang ngambil. Ifu, maafkan. Maafkan. Jangan ambil kalungnya. Dua, ifu ta'ifu nisaukum. Nah, kalau kita banyak memaafkan istri kita, pagi-pagi ngomel aja, maka insya Allah bapak-bapak setiap ketemu wanita siapapun, maka ketika kita buat kesalahan, contoh di kantor atau di mana, contoh bapak-bapak punya bos seorang wanita, maka insya Allah Allah akan gerakkan hatinya. Mereka para wanita-wanita yang mungkin kita bikin kesalahan akan mudah memaafkan kita. Subhanallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Namun di sini ada hadis yang kemarin dibaca di pengajian di Masjid Puri itu, ada seket-seket hal-hal yang tidak bisa ditoleransi. Mana dalilnya? Dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atiun nisa, 3 kalimat, tapi ini malapetaka kalau kita memang dalam artian terus menerus seperti ini. Atiun nisa nadamatun. Apa artinya? Kalau seorang suami terlalu tunduk, terlalu patuh terhadap istrinya, kata baginda Rasul, nadamatun, maka suami tersebut
hari-harinya akan selalu rugi. Hari-harinya akan selalu nelongso. Nelongso itu apa? Sedih. Kapanggih ka unggal jelema. Urang ningali banget wajah antum teh murung we. Ternyata dikendalikan oleh istri. Makanya bapak-bapak ketika di kantor punya bos itu perempuan, game over udah kelar gitu. Maksudnya apa? Ada seket, nggak boleh. Kita serat dari A sampai Z terlalu tunduk terhadap istri. Dalam artian yang disebut atiunisa, seorang istri ketika berbuat durhaka, nusuj. Nusuj itu apa maksudnya? Naudzubillah, dia berbuat serong dengan laki-laki lain, nggak berani negor. Malah ketika ditegur galakan istrinya sampai dia nurut. Terus ketika seorang istri meninggalkan sholat, dibiarkan, ketika ditegur istrinya lebih galak, maka suaminya takut. Itu nadamatun. Orang tersebut, suami tersebut akan tersiksa, akan sedih dan sedih. Subhanallah. Kecuali bapak-bapak, ifu aninasi ta'ifu nisa'ukum, ada di dalam kitab Uqudul Jan, setiap tahun itu ada namanya kitab Uqudul Jan bapak-bapak. Karangan Syekh Nautan Al-Bantani. Itu ada bab menerangkan ketika ada dulu waktu teman mondok itu datang. Ketika, karena ini kan nyambung ke situ ya, walaupun diulang. Jadi agama itu begini bapak-bapak. Bukan berarti banyak dalil, tapi yang paling susah itu nyambungin hadis ini dengan cerita ini gitu. Jadi walaupun diulang memang baurnya itu memang ke sana. Maksudnya ini dulu teman mondok pengen silaturahmi. Pas silaturahmi ke rumah temannya, itu ternyata bapak-bapak sambutan daripada istrinya seperti ini. Kalau suami ibu di mana? Itu satu kampung terkenal si wanita itu galak, buruk akhlak. Bukan galak, tapi akhlaknya buruk. Tapi walaupun akhlak buruk karena karakter ya sholat biasa. Dalam artian akhlak buruk itu karakternya kurang bagus. Oh, suami saya. Asal kamu tahu ya, setiap hari saya mendoakan supaya suami saya mati. Itu dalam Uqudul Jan. Kenapa? Aku heran, itu yang ngomong. Itu setiap hari suamiku pergi ke hutan untuk ambil kayu bakar. Ternyata bapak-bapak itu pas dia nyamperin ke hutan itu dikawal, sebelah kanan harimau, sebelah kiri macan tutul. Itu kan bukan kucing ya, harimau macan tutul, kucing gede, kakaknya kucing. Tapi ternyata si harimau membawa kayu bakar, si macan tutul membawa kayu bakar. Dianterin biasa. Itu istrinya kaget enggak? Mungkin apakah dengan ada harimau dia langsung, oh iya ternyata suami saya wali. Kalau bukan wali mana ada tunduk itu binatang buas. Biasa aja, tetap dia ngomel, tetap dia merendahkan suaminya. Balik bertahun-tahun seperti itu. Masya Allah. Nganter doang, nganter buka. Kan kalau biasa ngambil kayu itu kalau di kampung-kampung, kalau di Thailand gajah ya. Kalau itu kambing atau kebo, balik. 3 tahun kemudian, kata istri, sabar ya sabar, senyum aja. 3 tahun kemudian, loh kok beda lagi istrinya? Udah cantik, sopan. Oh, ini kok beda? Bapak silahkan masuk, mau minum apa? Disuguhin. Bengong, yang kemarin mana ya katanya. Cuman gak keluar. Oh, kalau suami ibu di mana? Oh, lagi ngambil kayu bakar. Tunggu aja di sini, nanti juga pulang. Pas datang dia keluar, mana harimaunya? Mana macannya? Datang ditanya. Aina zaujatuku, bahasanya aina su'ul khuluq, bahasa gitu. Itu istri yang buruk akhlak kemana? Oh, sudah meninggal. Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu keceplosan temannya. Itu di situnya ada keceplosan. Kenapa? Oh iya, itu macan kemana katanya? Iya. Ini kan tajribat pengalaman ulama dulu. Iya betul. Ketika aku waktu itu bersabar bagaimana menghadapi istriku yang akhlaknya buruk, maka Allah kasih hiburan. Allah hibur hatiku. Allah kasih hibur bahagia hatiku. Aku diberikan sesuatu kelebihan oleh Allah, maka semua binatang buas itu mengabdi kepadaku. Tunduk kepadaku. Jadi mau pulang diantar sama jerapah,
harimau pada nganter, balik lagi. Tapi saya juga heran. Ketika istri yang galak meninggal, terus ini yang soleh. Saya nyari, itu ketemu macan kabur. Macan kenapa? Jadi bisa ngobrol. Kenapa? Jadi itu orang wali. Kan kalau biasanya orang dikejar sama macan, ini macan dikejar sama orang. Aku hampiri macan, dia lari. Pundung. Aku hampiri harimau, dia lari. Kalau bahasa kita mah, mohon maaf, tugas dari Allah sudah selesai. Karena kemarin dihibur, istri kamu galak sekarang soleh, sudah selesai. Subhanallah. Ternyata bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu banyak wali-wali, terutama di daerah Hadramaut, itu yang diangkat menjadi wali karena istrinya galak. Satu lagi, ada namanya Syekh Abdurrahman Jahal Bajan di daerah Hadramaut. Bukan satu kampung, satu provinsi Hadramaut itu terkenal suami Syekh ulama besar Syekh Al-Bajan, pengajuannya banyak, santrinya ribuan, dan semuanya tahu. Itu Mbah Mah harus tahu Liroboyo. Saya tahu dari alumni di sana. Itu lagi datang ulama-ulama Jawa Timur, pengurus NU. Istrinya datang bawa bayi, berak aja. Itu kan ulama-ulama NU banyak. Mbah Mah harus Liroboyo yang santrinya 16.000. Itu santrinya 16.000, itu istrinya diuji sama istrinya. Itu ada bayi nangis. Ini urusin bayi katanya. Itu biasa bapak-bapak, jangan kaget. Tapi insya Allah kalau guru-guru Masjid Al-Amin enggak sampai kayak gitu. Insya Allah aman, terkendali. Buktinya ya jamaah juga sama, aman terkendali. Insya Allah. Baik. Gak tahu kalau ketahuan nikah lagi ya, mungkin kayak istrinya itu tadi, yang macan itu mungkin. Nah, yang selanjutnya akhirnya dia minta izin sama istrinya, saya mau halwat. Sebenarnya udah nggak kuat itu Syekh Abdurrahman Al-Zullah. Ya 20 tahun tiap hari ngomel. Jadi kalau nggak ngomel sakit kepala sama migrain. Jadi kalau udah ngomel suaminya sembuh itu migrain. Masya Allah, itu kayak gitu ya kebiasaan. Itu mau halwat diomel udah pasti. Pas halwat itu zikir dalam baca la ilaha illallah sampai 100.000. Ya keluar berjamaah sholat, masuk lagi halwat, zikiran lah, tirakat. Ternyata apa yang terjadi? Itu syekh-syekh yang senior-senior ada tawasul, yang tawasulnya membawa nama beliau. Jadi boleh bapak-bapak bertawasul kepada guru kita yang masih hidup. Summa ila ruhi wa jasadi, boleh. Ya, ada dalam kitabnya Al-Muntahab, dalam karang Syekh Abdul Qadir Jalani, itu boleh bertawasul kepada guru yang masih hidup. Tapi jangan hadorot, meninggal itu mah. Summa ila ruhi wa jasadi, sebutkan Al-Fatihah. Saya pernah, ya engap amat. Ada teman, semalam antum an hadorotin gitu, pantesan engap gitu. Tapi enak ya, biar sembuh kata. Nah akhirnya, kok ini hadorot nama saya? Posun ila ruhi jasa di Syekh Abdurrahman Jalman. Itu ribuan orang hadorot. Ternyata dia nggak tahu, hampir seluruh ulama-ulama mengatakan bahwa Syekh Abdurrahman Jahal Bajan adalah seorang waliullah daripada Hadramaut. Dia nggak tahu seorang wali. Kata beliau, berarti lebih utama nahan sabar omelan istri daripada halwat. Sebab apa? Orang yang halwat juga hadorotnya kepada Abdurrahman Jahal Bajan karena dia waliullah, gara-gara menyabari istri yang galak. Akhirnya nggak jadi halwat, pulang bapak-bapak. Pulang, ini aja udah ibadahnya, nyabarin istri yang galak. Subhanallah. Hampir rata-rata bapak-bapak, terutama di daerah Timur Tengah. Baik, lanjut ya. Ini belum beres hadisnya ya. Wabirru abaakum, berbuat baiklah kepada ayah kalian, kepada ibu kalian, itu sudah rumusan, sudah otomatis. Tabarrukum abnaakum, pasti anak-anak kalian akan berbuat baik kepada kalian. Nurut sewaktu kecilnya, ketika kita tunduk dan patuh kepada ibu dan bapak kita, kelak nanti ketika sudah punya anak, pasti secara otomatis, nggak usah teriak-teriak, sudah pasti anak kita bakal tunduk kepada kita. Bukan bahasa karma. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada perbuatan baik kecuali ketika menanam suatu kebaikan, nanti suatu kelak kita akan mendapatkan hasilnya. Termasuk kita berbakti, belum pernah ngebentak, belum pernah nyentak, nurut, belum pernah mengecewakan orang tua. Sudah pasti 100% nanti anak-anak kita tidak akan pernah mengecewakan kita. Subhanallah.
Itu jadi ternyata, aduh, dulu waktu diajak jarah sama ulama, banyak kiai-kiai ke Awedi Miati. Pak Kiai Buya, ini saya, itu biasalah kan anak kiai juga macam-macam, ada yang soleh, ada yang bandel ya, biasa itu mah. Ada yang pakai kalung biasa, macam-macam. Pak Kiai Buya, doain anak saya ini main terus, ngetrek motor terus. Kan kalau di arah Banten mah gitu jalannya luas ya. Ternyata anak Buya suka ngetrek. Sama anak Buya suka ngetrek katanya. Biar rumah ini. Kata Buya gini, oh gampang, bapaknya aja yang soleh katanya. Bapaknya aja takut sama Allah, insya Allah anaknya takut sama kamu. Oh jadi begitu. Semakin kita dekat dengan Allah, nanti para anak-anak kita, istri kita, Allah akan lembutkan, Allah akan hormati kita. Subhanallah. Tapi kalau yang tadi-tadi memang cara Allah mengangkat derajat melalui istrinya galak. Jarang yang kayak gitu mah, jarang. Kenapa jarang? Pasti jarang yang kuat. Baik, lanjut ya. Waman atahu akhuhu muttasilan. Bapak-bapak begini. Saudara, bapak-bapak banyak. Kita kan banyak saudara ya. Mohon maaf. Ini kan dalam hadis supaya nyambung. Mungkin mohon maaf, tidak semuanya saudara itu ada yang lurus. Contoh, mungkin ada yang suka ninggalin sholat, atau dia terjerat kasus masalah, dikejar-kejar polisi. Kata baginda Rasul, falyaqbal dzalika minhu muhiqqan. Ketika kamu saudara muslim ya, kalau di sini akhu, di sini saudara-saudara maksudnya, paman, keponakan. Kata baginda Rasul, falyaqbal dzalika minhu muhiqqan. Terima ketika dia datang kepadamu, tahu itu dia brengsek. Tahu setiap datang mau minjem uang enggak pernah diganti. Tahu dia enggak pernah sholat seumur-umur. Muhiqqan. Au kana mubatalan. Muhiqqan itu enggak punya adab, enggak punya akhlak. Enggak punya adab, enggak punya akhlak. Au mubtilun, dia ahli batil. Tahu enggak pernah sholat. Kalau pinjam enggak pernah ganti. Suka maling. Tapi aku, kata baginda Rasul, terima. Suguhi makanan. Itu siapa? Cara baginda Rasulullah SAW. Baginda Rasul itu bukan saja muhiqqan, tapi 40 tahun bersandingan dengan Abu Thalib, yang notabene Abu Thalib itu masih musyrik. Coba bagaimana toleransinya baginda Rasulullah SAW, bagaimana hilimnya, sifat pemaaf, sifat yang banyak memaklumi, walaupun orang ini memang contoh brengsek. Jadi terima aja, contoh kita punya saudara ini enggak beres, tapi harus punya prinsip. Ketika dia udah macam-macam, bilang aduh mohon maaf lagi enggak punya, harus punya prinsip tetap. Harus punya prinsip. Tapi kalau dia terima, datang ke rumah, terus ya perlakukan karena dia saudara. Kata baginda Rasul, muhiqqan kana ubatolan, walaupun dia enggak punya adab, enggak punya akhlak, atau dia contoh penjahat, tetap diterima karena melihat persaudaraannya. Jadi gitu, ada biasa kalau ketemu ini ngebully terus, tiap ketemu ngebully terus dia bertamu ya nggak apa-apa, bersaudara. Baik, masih lanjut. Fa'in lam yaf'al lam yarid alal haud, memang riskan ya. Kata baginda Rasul, kalau kamu tidak melakukan seperti itu, maka lam yarid alal haud, mungkin kamu nanti di yaumil qiyamah tidak akan bisa meminum telaga kausarku. Subhanallah. Jadi memang berat, makanya kenapa ada kalimat berat. Contoh ada, waduh ini lagi saudara. Aduh iya si Mamang pasti minjem motor. Aduh pasti minjem motor, pasti gini. Udah aduh duluan kata. Terus pura-pura enggak ada. Dia lewat dapur pura-pura bilang enggak ada. Kalau seperti itu yang dilakukan, lam yarid alal haud, kamu tidak akan bisa mengharapkan meminum telaga kausarku. Mungkin bapak-bapak, ketika kita di dunia, ibadah kita biasa aja, sholat kita biasa aja, tahajudnya mungkin jarang. Nanti mungkin bisa jadi dengan kita bisa bersabar menghadapi saudara-saudara kita datang ke rumah kita, menerima tamu apa saja, mungkin itu nanti akan menyelamatkan nanti di yaumil qiyamah. Subhanallah. Satu. Alhamdulillah sudah beres. Satu hadis. Sekarang hadis yang kedua, tentang bagaimana bapak-bapak jangan pernah menyesali ketika kita sudah niat ke tujuan tapi di tengah perjalanan gagal, tidak sampai. Contoh bapak-bapak mau sholat subuh berjamaah,
Tapi nanti di tengah perjalanan ada sesuatu, kita bacakan dulu hadisnya. Hadis riwayat Imam Tabrani, ajibtu limalakaini minal malaikah, kata baginda Rasul, aku sangat mengagumi kepada dua malaikat, nazalan ilal ardi yaltamisani, yang turun dari langit turun ke bumi, yaltamisani, yang keduanya mencari abdan seorang hamba fi musallahu, khusus diutus oleh Allah. Jadi bapak-bapak dari rumah nih, itu sudah dikawal dua malaikat. Siapa aja? Jadi satu orang dua malaikat. Ya Rakib Atid pasti ya, ini khusus. Diikuti ini nih, terus nemplok gitu nih. Nah, dicatat terus. Pokoknya mau yang tidur, yang mau pikiran kemana-mana, mau apa, tetap diapi terus. Nah, apa yang terjadi? Falam najidahu, ketika contoh-contoh ada salah satu jamaah Al-Amin rencananya mau sholat di masjid Al-Amin, rencananya mau ikut ngaji, tapi ternyata di tengah perjalanan terhalang. Contoh, ada orang yang pingsan, kan ditolong, sehingga dia sholat di rumah. Supaya lebih paham ya, pakai contoh. Ada orang yang kecelakaan, dia bantu. Atau dia mendadak sakit perut, ada kan gitu. Saya pernah, udah nyampe, aduh ya Allah, memang kehendak Allah ya. Di rumah biasa aja. Pas udah Allahu Akbar, muter ini, aduh ya Allah, parah ini parah. Akhirnya saya ke toilet masjid, emang diare parah, nggak berhenti, pas udah beres sholatnya, ya Allah. Tapi baca hadis ini alhamdulillah kita bisa tenang. Nah, atau dia ketika udah Allahu Akbar melilit ini, aduh, sampai sholat di rumah. Terus ini kemana? Salah satu jamaah Al-Amin kok nggak ada? Karena summa aroja ila rabbihima, akhirnya dua malaikat ini laporan kepada Allah, ya Rabbi, kuna naktubu li abdikal mu'min fi yaumihi wa lailatihi minal amal kada wa kada fawajadnahu qad habastahu fi habalika. Ya Rabb, aku ini engkau utus kami untuk menulis amal seseorang, pokoknya setiap di masjid ini dari subuh, dari zuhur, asar, maghrib, isya sudah aku catat. Tapi kenapa ini subuh kok aku tidak menemukan? Engkau tahan dalam artian dalam skenario keputusanmu. Falam naktub lahu syai'an, maka aku tidak mencatat. Bagaimana enggak ada orangnya di masjid? Maka faqalallahu, Allah sampaikan, kataba li abdi amalahu fi yaumihi wa lailatihi wa la tanqisu min amalihi syai'an. Tulis jangan dikurangi sedikit pun dari mulai zuhur, asar, maghrib, isya sampai subuh. Tulis sama apa yang dikerjakan, sama pahalanya seperti orang yang mengerjakannya. Subhanallah, mahabastuhu, memang aku yang menahannya, ajru ma kana ya'malu, dapat pahala seperti orang yang mengerjakan. Contoh begini supaya lebih paham. Aduh, pengen amat ini sholat zuhur karena dia sakit. Udah jalan di tengah, balik lagi, aduh gak kuat, balik lagi. Sholat asar coba pengen sholat supaya lebih paham. Pas di tengah perjalanan, aduh sakit lagi. Maghrib udah jalan, aduh sakit lagi. Itu tetap bapak-bapak, walaupun balik sholat di rumah, itu walahu ajru makana ya'malu, sama ganjarnya dengan orang yang sholat di masjid. Itu apa namanya? Kasih sayang Allah tidak ada batasnya. Makanya awas, jangan sekali-kali kita berburuk sangka, atau jangan sekali-kali merasa paling benar. Contoh, ada orang sholat di rumah, tanya dulu kenapa sholat di rumah, oh ternyata mungkin lagi sakit. Tapi kalau dengan sengaja kita sholat di rumah tanpa ada uzur, itu ada hukumannya, ada lagi finishingnya, ada lagi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah beres hadis yang kedua. Yang ketiga, Imam Ibnu Mas'ud sanadnya di ajibtu li talibi dunya. Kalau tadi kagum, kalau ini heran. Kalau yang ajibtu ini positif. Kalau dalam bahasa Indonesia aja premis mayor ya. Kalau ajibtu di sini premis minor, apa? Begitulah. Di sini heran, maksudnya negatif. Ajibtu li talibi dunya.
Aku heran sama orang yang habis-habisan mencari dunia. Habis-habisan nyari target. Sampai meninggalkan sholat. Tapi, wal mautu yatlubuhu. Tapi maut mencarinya. Jadi di dunia ini bapak-bapak, kita mencari dunia, tapi maut mencari kita. Itu maksudnya, modelnya. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, walaupun ada dinding yang paling dalam, yang paling kuat, tetap engkau akan mendapatkan kematian. Jadi begini, ini kita, ya, kita sobek. ini kita, ini manusia ngejar dunia, ini dunia dikejar. Ini maut ngejar kita. Jadi begini posisinya, Pak. Kita ngejar dunia, kata baginda Rasul, wal mautu yatlubuhu, dan maut mengejar kita. Mana buktinya? Buktinya nanti di akhir zaman ada orang yang hubbu dunya wa karahiyatil maut. Orang senangnya dunia dan takut kematian. Berarti kalau takut kematian itu posisinya kita semuanya sedang dikejar-kejar oleh kematian. Mudah-mudahan ya Allah berkahkan umur kita, Allah panjangkan umur kita, mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi sebetulnya bapak-bapak sudah dibocorkan, sitina aw sab'ina, kan gitu dalam hadis. Umatku itu nggak sampai melewati 60-70 tahun, tapi bisa minta. Kalau doa panjang bisa diminta. Ya. Salah satunya yang cepat dikabul itu, ya Allah panjangkan umurku supaya aku pengen selalu berjamaah terus, insya Allah tuh. Atau begini, ya Allah, saya pengen tadarus Quran berapa kuat kayak sehari, asal kau panjangkan umurku, yang penting saya pengen baca Quran setiap hari, itu insya Allah dikabul. Asal mintanya buat ibadah. Yang selanjutnya, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, wa ajibtu li ghafilin wa laysa bimakfulin. Aku heran kepada orang-orang yang melalaikan sholat. Nah begitu ya. Kepada orang-orang yang melalaikan zakat. Bapak-bapak, ternyata dari Basnas itu perlu diketahui, orang-orang kaya yang ada di Indonesia itu banyak yang tidak mengeluarkan zakat. Dalam artian dimanipulasi. Seharusnya zakat segini tapi enggak ternyata. Jadi contoh kekayaannya sampai 1 miliar lah. Tapi kenapa yang dijakatin cuman di kisaran uang 500 juta? Kan kalau 1 miliar itu 25 juta zakatnya. Tapi kenapa dia zakat itu cuma 10 juta? Berarti itu termasuk belum masuk kategori dia mengeluarkan zakat. Itu dari Basnas banyak yang tidak mengeluarkan zakat daripada yang mengeluarkan zakat. Makanya orang-orang kaya Indonesia itu apa? Santunan, paling santunan mah nggak sampai nisab zakat ya. Padahal rumahnya di Sentul itu 8 miliar. Saya pernah ikut ngariung. Bawa berapa gak? 5 lantai. 8 miliar. Pas beres bangun, meninggal. Terus sama anak-anaknya. Itu santunan ada 30 santri. Ini lagi ngobrol ya tajriban. Itu dikasih satu orang 100.000. Rumah 8 miliar. Nah itu PR. Allahu Akbar. La haula wa la quwata illallah. Tapi kata baginda Rasul, walaysa bimakfulin. Tapi salat tidak pernah lupa kepada engkau. Tapi zakat tidak akan pernah lupa kepada engkau. Nanti salat akan menuntut engkau. Harta-harta yang tidak dikeluarkan zakat akan menuntut engkau. Ketika engkau puasa Ramadan, tidak puasa Ramadan akan menuntut engkau. Ketika uang sudah mampu untuk haji, nanti haji akan menuntut engkau. Mudah-mudahan bapak-bapak ya, kita bersyukur tidak sekaya mereka yang wah kaya luar biasa. Orang yang paling dicintai oleh baginda Rasulullah SAW, orang yang paling bahagia, bersyukur wal qanaah apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus masih ada wa ajibtu li dhahikin mil afihi. Kata baginda Rasul, aku juga heran orang yang banyak ketawa aja. Wala yadri ardoan am sakhito. Dan saya tidak, dan orang itu enggak tahu tertawanya dia mengundang ridhonya Allah atau mengundang kebencian Allah. Baginda Rasul tertawa
Sering, bukan sering, lebih daripada 3 kali. Pertama, baginda Rasul tertawa agak lama ketika ada orang, ya Rasulullah, saya pernah berbuat kesalahan fatal di bulan suci Ramadan, berhubungan suami istri. Ketika alasan-alasannya suruh ngasih fakir miskin, dia yang paling miskin, suruh puasa 2 bulan, ternyata jawabannya boro-boro 2 bulan, ya Rasulullah 2 hari juga enggak kuat. Itu baginda Rasul senyumnya sampai tertawa kelihatan gigi geraham. Itu. Tapi kalau orang sampai dari Isya sampai jam 3 ketawa berhenti, ketawa lagi, itu saya dulu ini ngobrolin apa ya? Jadi ketawanya 5 menit sekali. Hahaha, ngobrol. Ketawa lagi. Seneng kali ya. Itu ketawa lagi berhenti, ketawa lagi. Nah, itu ya Allah, bahaya. Ada ancamannya, man dohaka kohkohatun fahuwa syaiton. Kalau tertawa terbahak-bahak itu adalah tertawanya setan. Tapi kalau tertawa ada suara sedikit, itu tertawanya baginda Rasulullah SAW. Dan bapak-bapak kalau lagi sholat tersenyum nih, senyum, itu nggak batal. Kan ada, saya pernah lihat sholat senyum aja, dia mikirin apa kata saya. Lagi sholat Allah senyum aja. Hebat, lihat bidadari kayaknya. Ternyata apa yang terjadi, pas kan temen, antum tadi kenapa tersenyum? Terbersit katanya, terbersit katanya. Terbersit itu kalau lagi sholat mah enggak lucu, gue jadi lucu ya. Terbersit, saya habis sholat pengen minta izin sama istri pengen nikah lagi. Oh eta doang, astagfirullahaladzim. Ya gak bakalan diizinin kata saya. Itu terbersit itu. Kirain apaan katanya, ya Allah. Itu ada yang gak lucu jadi lucu kadang. Itu godaan setan. Baik. Yang selanjutnya 2 hadis lagi. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ajibtu lil mu'minin. Aku heran sama orang yang beriman. Innallaha ta'ala lam yaqdi lahu qada'an illa kana khairan lahu. Tidaklah semata-mata Allah sudah takdirkan dengan keputusannya kecuali keputusan kana khairan lahu, yang baik, yang lebih baik untuknya. Untuk orang beriman bapak-bapak jangan ada penyesalan. Jadi baginda Rasul itu merasa heran, ini orang udah dikasih kenikmatan kekayaan, dikasih kesehatan, bisa belajar dengan nyaman, kok masih ngeluh. Jadi baginda Rasul itu, saya sangat heran kepada orang yang suka sholat kok masih suka mengeluh dalam ekonomi. Atau contoh begini, contoh, awas, ini biasanya perempuan nih, ada yang curhat, Kang, kayaknya saya mau udahan sama istri. Kenapa? Saya mau balik lagi sama mantan, kebetulan memang mantannya janda, udah 3 tahun. Sepertinya saya nggak cocok sama istri ini. Kenapa? Ya gitu, kayak Sayyidina Umar katanya. Bukan saya seperti Umar ya, diomelin, enggak. Saya kayaknya isi horor saya kurang, gitu bahasanya. Kayaknya isi horor saya kurang. Saya tanya, kamu punya anak berapa? 5. Masya Allah, segitu gak isi horor kata saya. Anak 5 gimana sih? Anaknya 5, gak isi horor, anaknya 5. Aduh gawat. Mungkin kesal. Emang kenapa? Saya kurang istikharahnya kan. Jadi ini mah keputusan nafsu. Terus itu masalahnya bapak-bapak udah punya santri. Nah ini masalahnya. Punya majelis taklim, kan maslahat berarti ya. Punya majelis taklim, ibu-ibu pengajian, ya anak-anak santri biasa, ada yang punya mobil kendaraan udah haji berdua. Nah, daftar nih absen. Selama pernikahan udah 20 tahun. Terus pencapaiannya apa? Alhamdulillah. Punya santri kan? Santri pergi haji berdua, anaknya udah kuliah. Nah, itu keputusan terbaik dari Allah. Kalau kamu maksain nyerahin istri, santri pasti bakal bubar. Itu yang terjadi bapak-bapak. Ada dulu daerah Banten, santrinya banyak pokoknya. Sampai 500 tahun 70-an. Tergoda sama mantan. Nah ini pelajaran. Cantik, ya cantik. Cuman memang istri yang, kadang-kala istri cerewet hoki juga pak ya. Hoki itu, yang galak, yang cerewet. Itu kenapa sampai kau berhasil? Santrinya banyak,
berkah rizkinya. Ya memang seperti itu ya. Tapi ada yang memang lembut, lulus, cuman susah rizkinya. Nah, akhirnya itu dia ceraikan. Dia memilih mantannya ini. Apa yang terjadi? Bubar santrinya, pulang semuanya. Nah, itu pelajaran. Pulang, kosong, jadi kandang walet. 2 tahun kemudian jadi mesin jahit. Itu kan jariyah. Masa jadi tempat mesin jahit? Nah, itu pelajaran sehebat apapun kita mendapat ujian di tengah perjalanan. Illa kana khairan lahu. Pasti ini keputusan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kok saya jadi office boy terus? Lihat dulu absen selama kamu jadi office boy, ninggalin sholat gak? Enggak. Rizki berkah gak? Enggak. Berkah. Office boy, anaknya kuliah semua. Jadi tukang cendol, punya anak 5, kan banyak ya tukang dagang. Anaknya kuliah semua. Oh berarti illa khairan lahu. Itu alat saja sebagai dagang. Tapi ini adalah keputusan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ini nih, curhat saya nih. Dulu, saya ini cinta pertama orang Ciamis. Aduh, minum dulu ya. Gak apa-apa curhat. Kan masih lama ini settingannya ya. Tenang, gak langsung live streaming kan. Tahun 2004, curhat ya supaya menarik. Orang tua saya udah datang. Pokoknya anak pimpinan pondok Miftahul Huda Usmaniyah Ciamis. Udah datang. Udah ketemu. Jadi hampir-hampir ini santrinya punya ribuan ini, hampir-hampir. Jadi mantu ajengan MA gitu. Hampir-hampir jadi mantu ajengan. Udah kumpul, udah inilah perempuannya atau gitu aja bogoh berarti kan awena. Udah res. Cuman di tengah perjalanan kan lulus SMA, suruh nunggu saya 4 tahun, aduh. Cuman kata orang tua gini we atuh, nikah tapi tetap kuliah nanti insya Allah kita bareng-bareng biayain. Udah disepakat. Ya pokoknya bojang priangan lah gitu ya. Beres. Atau saya juga kabung bulengan, bogo anak kiai cantik lah gitu ya. Kebun salaknya banyak 1 hektar, kan prospek itu. 1 hektar kebun salak. Pokoknya kalau saya ngambil salak gratis. Jadi udah tahu dekat. Jadi awalnya saya ngepel tuh. Wan, kamu kok piket tiap hari? Pengen dapat barokah dari guru, kata saya. Kalau ada anaknya cantik. Cuman kan tetap kita jaga ngepel. Pokoknya kalau habis uang ngepel di rumah guru pasti dapat makanan, nasi goreng, kopi, udah pasti itu aja sih. Kalau lapar-lapar ngepel aja. Itu anehnya biasanya yang bawain khodim, tapi itu yang bawain makanan perempuan itu. Allahu Akbar, cantik amat, astagfirullah. Tapi kan murid nggak boleh ngelunjak anak guru. Mangga dipilang itu Kang. Dibilang udah kayak di surga. Dituang atuh, Allahu Akbar. Itu padahal udah 2 bulan lambat kiriman, nggak kerasa itu. 2 bulan lambat kiriman, lupa orang itu. Ya Allah dimakan, ya dibawain ente, mau kopi, badai kopi, sawios, Allah. Jadi nggak ada sopan abdi. Beres. Dari situ tuh, cuman kan kita jaga salam, nggak pernah ketemu salam. Terus jadi kayak zaman dulu, kalau ada waktu kata khodimnya, nanti silaturahminya suruh itu aja diajak bapak ibu kalau mau kiriman. Udah pada ini piling, diajak tuh ngobrol. Akhirnya apa yang terjadi? Udah beres kembali, pas kembali ke Saudi, musyawarah tuh keluarga besar. Ki Hodam, almarhum Ki Hodam, Ki Sapik, gak apa-apa sampai isrok ya. Jarang-jarang kan curhat. Akhirnya apa yang terjadi? Perdebatan, wan, aduh 4 tahun mah lila teuing cenah, lama teuing. Jauh katanya. Terus ya bukan masalah uang atau apa, kita bisa patungan. 4 tahun mah kelamaan. Terus gimana? Gimana katanya, kamu cinta gak? Saya senyum aja. Insya Allah kata cinta. Jangan insya Allah, cinta gak? Cinta. Begini deh katanya. Istikharah, gak tahu itu istikharah buat-buatan atau gimana. Itu istikharah kompak amat. Istikharah
keluarga kamu kayaknya dapat orang Citayam. Ini mah bukan istikharah, ini mah dijodohin kata saya ini. Akhirnya apa yang terjadi? Saya nelpon kan mondok, telepon ngobrolnya ini minta izin memang pas mau pelulusan juga. Mohon doanya kita ngobrol ini Ki Almarhum Ki Hodam. Tenang, nanti Kak Odam yang mutusinnya. Jadi yang mutusin guru, mutusin cinta bukan saya. Ngobrol bareng-bareng. Jadi kayaknya ini Ridwan keponakan mau buru-buru nikah katanya. Iya, kita sudah sepakat. Ya Allah ya Karim. Itu nangis ya. Tapi kalau orang tuanya biasa gitu ya. Itu bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Baru terasa itu bagaimana sakit hati kayak gimana ya. Allahu Akbar. Tapi akhirnya ini ada masuk kodoan. Kata orang tua, dikoriin kallu yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Tidaklah semata-mata yang menimpa kepada hambanya illa ma kataballahu lana huwa maulana. Aku yang sudah tuliskan, aku yang sudah catat, aku yang sudah putuskan bahwa kamu harus dapat orang Citayam dan kamu enggak jadi sama orang Ciamis. Allahu Akbar. Nah itu maksudnya qada'an illa kana khairan lahu. Biasanya ini kalau ketemuan alumni ini ya, reuni. Aduh coba ya, dulu kalau kita itu mah setan. Setan itu mah. Udah tahu-tahu Bapak udah kelihatan sukses, jadi kepala dishub kan, jadi direktur Telkomsel. Baru pada ngomong, saya udah janda loh, gus punya incu. Setan itu, tinggalin. Istri bapak-bapak, istri kita itu adalah terbaik pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma bika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.